Apakah mau kita mulai sekarang, Pak Artoko? Monggo saja, Bu. Ini peserta ada 18. Sambil nanti untuk peserta yang lain, biar menyusul aja ya Pak ya, biar kita on time ya. Yes, betul, Bu. Oke, baik. Sesuai dengan kebiasaan Atma Jaya. Ya, betul-betul. Baik, kita mulai Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam pelatihan analisis data, baik itu data kuantitatif ataupun kualitatif yang diselenggarakan oleh program studi Magister Ekonomi Terapan. Nah, hari ini itu merupakan sesi ke-7 dari seri yang panjang ya, dari 9 sesi. Kemudian topik yang akan kita bahas, kita diskusikan hari ini berkaitan dengan analisis regresi dengan menggunakan regresi probit ya, Pak Artoko ya. Yes. Rekan-rekan, Bapak Ibu, regresi probit sebenarnya ada dua nih ya, ada probit, ada logit. Nah, itu pada umumnya digunakan untuk data-data yang sifatnya kategorik ya. Jadi variabel Y-nya atau variabel dependennya itu merupakan variabel kategorik. Gitu. Misalkan apakah seorang kandidat, apakah itu di pilkada ataukah di pemilu, itu misalkan menang atau kalah, kemudian dipengaruhi oleh beberapa variabel X. Atau mungkin variabel Y-nya itu apakah seseorang itu rentan terkena serangan jantung atau tidak, kemudian variabel X-nya misalkan dia rajin olahraga, minum suplemen, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang pada intinya bahwa variabelnya itu merupakan variabel kategorik gitu. Kategorik itu merupakan binomial bernilai 0 dan 1. Misalkan untuk pembelian, apakah dia membeli atau tidak, kemudian berhasil atau tidak, berbeda atau tidak. Nah, itu seperti itu yang akan kita lakukan analisis pada sore hari ini. Kita lakukan diskusi. Bapak Ibu saudara rekan yang kami hormati, kita masih punya 2 sesi lagi. Untuk sesi ke-8 itu berkaitan dengan, saya masih punya utang, sebenarnya kemarin itu di sesi ke-4, tetapi karena ada kepentingan, itu baru minggu depan itu kita melakukan analisis data dengan menggunakan vector auto-regression. Jadi minggu depan itu menggunakan VAR, kemudian minggu depannya lagi itu adalah berkaitan dengan riset-riset di enterprise risk management. Jadi kalau Bapak Ibu di institusi atau adik-adik di kuliah itu ada risk management, nah itu nanti minggu terakhir di sesi ke-9 itu kita akan belajar berbagai topik yang bisa kita eksplorasi di dalam enterprise risk management. Baik, menyingkat waktu, pada sore hari ini kita memiliki narasumber yang sangat berkompeten di dalam analisis data. Beliau adalah Bapak YB Suhartoko. Beliau menempuh S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, kemudian S2 beliau di UI, kemudian S3 beliau itu juga dari UGM, jadi doktor dari UGM ya. Bidang beliau adalah di public policy, beliau sangat expert di bidang public policy, kemudian juga menjadi konsultan di berbagai lembaga pemerintah, misalkan di Lemhanas, kemudian di Badan Riset DPR, serta berbagai lembaga yang lainnya. Juga sebagai aktif kolumnis di Jakarta Post, kemudian ada di berbagai media nasional. Begitu Pak Hartoko, kami persilakan untuk waktu untuk melakukan presentasi regresi logistik. Kami persilakan Pak Hartoko. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar, Bu Nuning? Terdengar Pak, jernih. Untuk materi nanti boleh saya share di peserta ya Pak, yang materi sebelumnya ya. Mohon izin. Baik, silakan Bu. Ya Pak. Baik, terima kasih Bu Nuning atas kesempatan yang diberikan, atas kesempatan untuk berbagi dari sedikit pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kenapa ini sedikit pengetahuan? Karena beberapa kali saya menggunakan regresi logistik ini untuk penelitian, baik dulu penelitian tahun 90-an 5 itu untuk penelitian yang dilombakan, kemudian di tahun 2000 saya menggunakan untuk tesis saya.
Jadi ada dua momen yang menurut saya patut saya kemukakan di sini berkaitan dengan penggunaan regresi logistik ini. Presentasi kali ini akan saya mulai dengan jenis data, kemudian baru masuk sekilas mengenai regresi logistik, kemudian nanti Bu Nuning akan memberikan latihan dengan menggunakan EDUS ya Bu Nuning ya. Oh boleh Pak, boleh. Ya, ini supaya akhirnya kita bisa menggunakan dan pengetahuan kita mengenai regresi logistik ini menjadi relatif lebih banyak sehingga kita bisa menggunakan untuk berbagai macam penelitian. Tapi sebelum masuk ke regresi logistik, saya akan masuk ke jenis data. Apakah sudah kelihatan Bu Nuning dan Bapak Ibu semuanya? Sudah Pak, sudah. Yeah. Kenapa saya harus masuk seperti ini? Karena sebelumnya kita terbiasa menggunakan estimasi parameter dengan menggunakan ordinary least square. Ya, ordinary least square di mana datanya tersebar, dan kita menggunakan pendekatan kesalahan kuadrat terkecil. Tetapi dan ini ketika kita menggunakan regresi logistik, menggunakan kita menggunakan error sum square ini udah nggak bisa. Karena datanya di Y itu hanya 1 dan 0 saja. Ya, 1 dan 0. Nah, dengan demikian, maka untuk pendugaan parameternya nanti akan menggunakan maximum likelihood. Jadi kalau kita ini sekedar teori sementara saja, fungsi density-nya itu adalah fungsi density atau fungsi kerapatan data yang terpotong karena hanya 1 dan 0. Maka maximum likelihood, kita menggunakan maximum likelihood sebenarnya apa? Sebenarnya intinya kita nggak akan bicara penurunan rumusnya, tetapi konsepnya adalah kemungkinan terbesar parameter itu mewakili populasi, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu sebelum ya, ada beberapa jenis data. Yang pertama kita lihat yang namanya data interval. Apa itu data interval? Data itu merupakan data yang objeknya dapat diurutkan dengan memiliki perbedaan yang sama. Dan termasuk ini karena urutannya sama, jaraknya sama dan sebagainya setiap data itu, maka data interval itu termasuk data yang continuity. Ada perbedaan 0 sekian itu tidak. Ya, jadi set continue. Jadi kalau kita ngomong 1 kan 1, 2, nah, di antara 1 dan 2 itu ada 1,00 sekian, 1,0 sekian. Jadi kalau kita ngomong data interval itu termasuk bagian data yang kontinu. Kemudian ketika kita bicara data interval, ini tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Nah, kalau atribut tersebut memiliki nilai nol, maka atribut itu ada nilainya. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Jika suhu bernilai 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhunya. Akan tetapi suhu bernilai 0 derajat berarti lebih rendah dari 1 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu, lebih tinggi dan sebagainya. Nah, nanti ada bedanya apa dengan misalnya kita bicara data rasio. Ya. Kalau data rasio merupakan data yang terurut dengan selisih yang sama di setiap datanya. Mendekati 0. Hampir sama dengan data interval. Data rasio juga merupakan bagian dari data yang kontinu. Ya. Jadi nggak ada jarak sedikit pun sebenarnya. Ya, walaupun hanya 0,000 sekian. Namun atau kita kalau menggambarkan dalam suatu grafik, suatu data itu bisa sangat
sangat mungkin kalau digambarkan itu bukan mungkin, kalau digambarkan itu tidak terputus. Namun perbedaannya, jika pada data interval tidak memiliki nilai mutlak, maka pada data rasio memiliki nilai nol mutlak. Memiliki nilai mutlak. Sebagai contoh, ketika kita data yang memiliki nilai mutlak adalah data tinggi badan, katakanlah yang lebih tepat berat badan. Nah, dua-duanya ini nggak mungkin negatif. Nilai nol dalam berat badan dan tinggi badan berarti benda barang tersebut tidak memiliki berat dan tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada perbedaan mengenai apa namanya. Jadi tidak ada nilainya ketika tidak memiliki nilai mutlak. Ya. Nah, kemudian data ordinal. Ketika kita bicara data ordinal, data yang penomorannya berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu. Sebagai contoh, ini biasanya ya, ketika kita menggunakan data ordinal ini urutannya itu ada sesuatu hal yang logis. Oh, lebih semakin banyak, semakin tinggi nilai datanya, berarti semakin tinggi tingkatannya. Kira-kira seperti itu. Namanya aja ordinal order. Ya. Contohnya misalnya berdasarkan logis itu sesuai baik yang dari yang terendah ke tertinggi atau yang tertinggi ke yang terendah. Ini sebagai contoh. Ketika kita memberikan pendataan untuk tingkat pendidikan, 1 itu mewakili SD, 2 mewakili SMP, 3 mewakili SMA dan seterusnya. Atau penomoran ini harus diurutkan atau seperti tingkat pendidikan. Ketika kita menanyakan tingkat pendidikannya apa? 1 itu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA dan sebagainya. Atau kalau kita mau semuanya SD, SMP, SMA misalnya. Tidak, penomoran ini harus diurutkan karena tadi logikanya SD tingkatannya lebih rendah dari SMP, SMP tingkatannya lebih rendah dari SMA. Namun demikian yang menjadi catatan kita, ini hanya merupakan penomoran atau simbol saja dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Karena itu hanya angka saja. Sorry, itu hanya simbol saja, bukan angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bicara data nominal. Data nominal merupakan data pada suatu objek yang mana penomorannya tidak melambangkan kedudukan atau tingkatan tertentu seperti data ordinal. Bahkan nomor yang diberikan itu sekedar kode saja. Misalnya kita mau mendata jenis olahraga, kode 1 basket, kode 2 voli, kode 3 bola kasti dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau itu diubah-ubah? Kalau itu diubah-ubah nggak apa-apa. 3 itu jadinya basket, 2 itu jadinya kasti dan sebagainya, nggak masalah. Nah, nanti ketika kita bicara mengenai logistik, regresi logistik ya, kita hanya bicara misalnya 1, 0. 1 tidak lebih baik daripada 0. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan tayangan berikutnya. Suaranya kadang agak timbul tenggelam, Pak Hartoko, mohon maaf. Oh, baik, Bu. Saya pakai ini. Bapak Ibu, materi sudah saya share ya di chat. Mohon Bapak Ibu yang memerlukan bisa mendownload dari materi tersebut. Dari latihan untuk file Excel-nya, kemudian ada salah satu file untuk menarasikannya.
modelnya udah ada, nanti Bapak Ibu bisa cermati, bisa dijadikan template untuk apakah itu untuk latihan ataukah untuk riset. Ya. Bu Nuning, suara saya masih Sudah lebih jelas, Pak. baik. Ini saya pakai itu speaker itu. Jelas ya Bu Nuning ya. Baik, Jelas, Pak, saya jelas ya. Silakan. lanjutkan ya. Kita akan menggunakan tadi yang seperti dikemukakan Ibu Nuning, ketika bicara analisis regresi logistik ada dua ya, profit dan logit. Tapi kita umumnya menggunakan logit ya Bu Nuning ya. Karena nanti Mohon maaf, Pak, materinya kok hilang ya? nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh, Pak. Share screen-nya. Sebentar Bu Nuning. Sebentar Bu Nuning, saya share screen ya lagi ya. Sudah terlihat? Sudah, nah barusan sudah Ya. muncul lagi. Sudah, Pak. Baik. Apa tujuan menggunakan regresi logistik sekarang? Saya mulai dari situ. Sehingga kita semuanya mempunyai gambaran dengan menggunakan regresi logistik kita akan mencapai apa gitu. Baik. Yang pertama, ketika kita menggunakan tujuan menggunakan regresi logistik itu adalah menghitung peluang. Ini bahkan dengan regresi logistik ini seorang teman yang mengambil program doktor itu bisa memberikan apa ya, memberikan indeks kegagalan atau kelancaran nasabah di dalam pengajuan kreditnya, di dalam kelancaran pembayaran kreditnya. Ini menghitung peluang. Contohnya di sini pengajuan kredit disetujui jika peluang nasabah bisa mengembalikan pinjaman. Nah, berarti nilainya antara apa? 0 sampai dengan atau 0% sampai 100%. Jadi ini tergantung misalnya dalam contoh ini tergantung toleransi dari katakanlah lembaga pemberi pinjaman ini. Misalnya satu kredit peluangnya lancar, yang 0 peluangnya tidak lancar. Itu nanti diisi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang kredit lancar ini hanya dibagi 1 dan 0 saja, tidak lancar dan sebagainya. Itu kita identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pembayaran kredit lancar dan yang kedua tidak lancar. Ini tergantung ketika datanya itu di bawah 50% dianggap tidak lancar, jadi kita kasih nilai 0 misalnya. Kemudian yang kedua kita akan melihat karakteristik. Jadi di dalam contoh kita ini ada 2 kelompok. Kelompok petani anorganik dan organik. Di sini kita akan melihat perbedaan karakteristik di antara 2 kelompok, bahwa peluang petani mampu beralih dari anorganik ke organik adalah karena perbedaan harga produk hasil kedua proses tersebut. Nah, dengan regresi logistik ini kita merancang model sehingga dari sini kita akan bisa mengetahui petani bersedia beralih dari anorganik ke organik meskipun prioritas organik lebih kecil dibandingkan anorganik. Namun perbedaan harga yang tinggi menjadikan petani organik memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan petani organik. Ini cerita bagaimana ketika kita melakukan penelitian ini ada reasonnya, ya, bahwa petani bisa berpindah dari petani organik ke anorganik. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Nah, tujuan ketiga ini merupakan pengembangan dari tujuan yang kedua, di mana dengan menggunakan regresi logistik, peneliti mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi mengapa
terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Nanti di belakang nanti kita akan melihat contoh. Nilai odds ratio yang tinggi menandakan variabel tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pemilihan beda dari responden. Nanti ada contoh di belakang. Misalnya di sini didinamikan antara jumlah peluang yang diharapkan dengan jumlah yang tidak diharapkan. Jadi jumlah peluang yang diharapkan dengan jumlah yang tidak diharapkan. Sewa itu memiliki odds 0,5, artinya kesediaan membayar taman dan rumah sendiri memiliki, jadi rumah tangga yang menyewa itu memiliki odds 0,5. Nah, odds itu apa nanti kita lihat di belakang. Kemudian yang memiliki rumah sendiri memiliki odds 0,72 yang bersedia membayar taman. Nah, sekarang kalau kita bicara odds ratio, itu perbandingan dua kelompok tersebut. Kalau kelompok sewa itu menjadi tujuan atau patokan, maka odds ratio-nya berarti berapa? 0,5 dibagi 0,72, yang artinya orang sewa itu jadi menyewa rumah itu akan memiliki kecenderungan membayar taman hanya 0,69 kali dibandingkan orang yang memiliki rumah. Kalau dibalik, yang memiliki rumah itu sebagai patokan ya 0,72 dibagi 0,5. Tujuannya apa? Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ini diharapkan faktor yang signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas. Sehingga merupakan faktor yang bisa diatur oleh peneliti atau pengambil kebijakan, sehingga bisa menggiring responden lainnya untuk berbuat yang sama terhadap responden yang bernilai 1 sebelumnya. Kira-kira seperti itu kalau nanti menjadi suatu kebijakan. Baik, saya akan masuk ke regresi logistik. Bicara regresi logistik, ini sebenarnya cukup banyak yang menggunakan, namun tidak sebanyak ketika menggunakan regresi dalam artian ordinary least square yang pendekatan untuk estimasi parameternya itu kesalahan kuadrat terbesar. Tapi perkembangan regresi itu menjadi sangat luar biasa, termasuk bagaimana regresi nanti memasukkan adanya pelanggaran asumsi klasik dan sebagainya. Oke. Ketika bicara analisis regresi logistik ini digunakan untuk apa sih? Menjelaskan hubungannya antara variabel respon Y lah kalau kita melihatnya, yang merupakan data dikotomik atau biner, dengan variabel bebas yang berupa data interval dan atau kategori. Ini menurut Hosmer dan Lemisho tahun 89. Sekarang kalau kita bicara variabel yang dikotomik atau biner, itu hanya mempunyai dua kategori saja. Satu, Y sama dengan 1, itu katakanlah proksi dari suatu kejadian sukses, dan Y sama dengan 0 itu menyatakan kejadiannya gagal. Jadi kita bisa bagi seperti itu. Kemudian pada model linear umum, komponen acak tidak harus sebaran, tetapi harus masuk dalam sebaran keluarga eksponensial. Jadi nanti kita menggunakan. Contoh di sini penelitian yang digunakan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan perusahaan dalam pengadaan fixed asset. Apakah dia membeli atau menyewa. Berarti Y, misalnya, kalau Y sama dengan 1 itu berarti membeli. Kalau Y sama dengan 0 itu berarti menyewa. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi apa ya? Kita akan bisa kita lihat dari pengalaman atau
pengamatan kita sebelumnya. Contoh berikutnya adalah penelitian untuk menganalisis model, di mana Y itu pilihan antara penggunaan moda transportasi pribadi atau transportasi umum, bus, katakanlah seperti ini. Di mana X-nya, faktor yang mempengaruhi pilihan itu perbedaan waktu tempuh bis dengan mobil pribadi. Nah, ini karena ini merupakan contoh binary choice model. Kemudian, kalau contoh tersebut Y1, Y sama dengan 1, itu individu menggunakan kendaraan sendiri. Y sama dengan 0, individu naik bus umum. Maka ketik data itu baru kita ketahui setelah kita wawancara pada para pekerja tersebut. Maka ketika kita memilih sampel pekerja, maka outcome Y baru kita ketahui. Maka Y dalam konteks ini adalah sebagai variabel random. Nah, dengan demikian, jika probabilitas pekerja menggunakan mobil pribadi adalah P atau rho katakanlah itu, maka probabilitas Y sama dengan 1 itu sama dengan rho. Karena hanya 1 dan 0, dengan sendirinya probabilitas pekerja akan memilih menggunakan bus itu probabilitas Y, kejadian Y sama dengan 0 itu sama dengan 1 min rho. Kemudian faktor apa saja yang mengaruhi probabilitas tersebut? Bahwa pekerja akan memilih salah satu dari moda transportasi tersebut yang tadi di contoh saya tadi kan hanya jarak tempuh. Nah, tapi bisa jadi pendapatan, bisa jadi ada lagi punya mobil atau tidak punya mobil misalnya. Ini bisa jadi. Nah, faktor-faktor ini akan dimodelkan dalam binary choice model ini. Nah, kemudian salah satu metode estimasinya itu sebenarnya model Probit. Nah, di dalam model Probit ini probabilitas P bahwa Y akan mengambil nilai 1 ini seperti ini, probabilitas P di P 19 set lebih kecil sama dengan beta 1 plus beta 2X. Ini adalah modelnya sama dengan to kalikan beta 1 plus beta 2X. Ya. Di mana to kalikan beta 1 plus beta 2X merupakan fungsi probitnya. Kita nggak akan banyak bahas mengenai statistiknya. Tetapi di sini dikatakan model probit itu merupakan model non-linear. Karena apa? Karena persamaan probit sendiri merupakan fungsi non-linear dari beta 1 dan beta 2. Dan jika ketika kita menduga parameternya kita bisa mendapatkan beta 1 dan beta 2, maka kita dapat mengestimasi besaran probabilitas tersebut bahwa akan memilih mobil berapa persen, atau transportasi mobil pribadi berapa persen, kemungkinannya memilih kendaraan umum berapa persen. Ya. Tadi seperti yang saya kemukakan, ketika kita bicara untuk pendugaan parameter tersebut, itu kita tidak menggunakan seperti biasa regresi biasa, itu kita menggunakan metode kuadrat terkecil, tetapi kita menggunakan maximum likelihood estimation. Jadi untuk memperkirakan atau mengestimasi parameter tersebut, ini berdasarkan bagaimana sedemikian rupa itu memaksimalkan fungsi likelihood. Konsepnya tadi,
sedemikian rupa dari fungsi density-nya yang truncated, yang terpotong tadi, maka diketemukan parameter yang secara maksimum bisa mewakili populasinya. Berkaitan dengan dalam konteks kita sekarang, pengabdian masyarakat kita sekarang, model logit, terutama estimasi model probit ini kan sangat complicated karena berdasarkan pada distribusi normal. Kalau situasinya adalah binary choice, maka sebagai alternatif dari probit yang sering digunakan adalah model logit. Nah, ini jadinya seperti ini. Fungsi probability density-nya adalah lambda. Ini sama dengan E pangkat minus 1 dibagi 1 plus E pangkat minus 1 kuadrat, di mana min tak terhingga lebih kecil 1, lebih kecil lagi dari tak terhingga. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini kita nggak akan berkutat di sini. Ya, yang ini yang menurut saya perlu kita jelaskan di sini. Jadi kita akan melihat peluang kejadian sukses, yaitu PX ini adalah eksponensial dari model kita dibagi 1 plus eksponensial dari model kita. Nah, nanti maka probabilitasnya itu tergantung ketika kita sudah ketemu, jadi parameternya ketemu, kemudian kita memasukkan data variabel penjelasnya, maka kita bisa mengetahui probabilitas dari suatu peluang kejadian sukses atau Y sama dengan 1. Ya. Ya. Kemudian, nah ini saya kira ini sama saja. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengatakan seperti ini. Probabilitas untuk pengamatan nilai Y sama dengan 1 atau probabilitas kejadian Y sama dengan 1 ini sama dengan 1/1 plus E min nilai dari model kita. Ketika kita mau masukkan berapa. Tergantung X-nya yang kita masukkan nanti berapa. Jadi itu berbagai macam skenario kita dapatkan. Berbagai macam skenario kita dapatkan. Jika X-nya ini, maka kemungkinan Y bernilai 1 sama dengan sekian persen. Kira-kira seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau ini probabilitas sama dengan 1 eksponensial beta 1 plus beta 2X dibagi 1 plus beta 1 plus beta 2X, maka probabilitas Y sama dengan 0, atau 1 min rho sama dengan 1/1 plus eksponensial beta 1 plus beta 2X. Kemudian ketika kita bicara bentuk umum model peluang regresi logis dengan P variabel penjelas, maka kita melakukan transformasi dari logit PX, nah, persamaannya menjadi fungsi X sama dengan PX per 1 min PX sama dengan. Kemudian kita kembalikan lagi ke PX ini kan probabilitas kejadian sukses. Ini kejadian tidak sukses, maka E sama dengan beta 0, beta 1. Angkat beta 0 plus beta 1, X1, dan seterusnya. Sekarang, ini juga kesulitan. Jika dari beberapa variabel bebas, ada yang berskala nominal atau ordinal, maka variabel tersebut tidak akan tepat jika dimasukkan dalam model logit. Karena apa? Karena angka yang digunakan untuk menyatakan tingkatan tersebut sebagai identifikasi saja
dan tidak mempunyai nilai numerik seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi seringkali ya, saya melihat penelitian ditabrak saja sebenarnya. Tapi ini sebagai warning saja. Ya, ini yang sudah saya katakan. Asumsi apa ya dalam regresi logistik? Yang pertama, tidak mengasumsikan hubungan linear antar variabel dependent dan independent. Jadi dalam beberapa riset seringkali diuji linearitasnya. Ya. Kemudian yang kedua, variabel dependent harus bersifat dikotomi. Kemudian variabel independent tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Ya. Kemudian kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif, tidak dipengaruhi oleh yang lain. Variabel yang lain. Kemudian ini juga menjadi perhatian, sampel yang diperlukan dalam jumlah besar, dalam rule of thumb-nya gitu. Rule of thumb-nya itu dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau bebas. Beberapa ini sebagai rule of thumb ya, petunjuk yang sering umum digunakan. Seperti kalau kita misalnya data kecil itu di atas 30 misalnya, n-nya sama dengan 30. Kalau kita menggunakan ordinary square. Pendugaan parameternya sudah saya ungkapkan tadi, maximum likelihood method atau metode kuadrat terkecil tertimbang non iterasi, saya analisis fungsi diskriminan, tapi yang kita gunakan di sini adalah metode kemungkinan maksimum. Jadi menurut Pak Nahrawi dan Usman tahun 2002, metode kemungkinan maksimum likelihood ini adalah metode yang banyak digunakan karena apa? Lebih praktis. Ini kan kalau ini banyak sekali software-software yang sudah menyediakan. Kalau yang kedua ini terutama, yang ketiga ini terutama di manajemen di software-software yang bukan ekonomi, ini banyak juga menyediakan analisis fungsi diskriminan, tapi yang ekonomi jarang menyajikan seperti itu. Kemudian metode maksimal ini menduga parameter dengan memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Sebenarnya kalau secara konsep ya, ketika bicara, makanya tadi dikatakan maksimum. Ketika kita bicara metode maksimum likelihood, sebenarnya itu adalah merupakan metode kuadrat terkecil tertimbang dengan beberapa proses iterasi. Iterasi yang dimaksudkan ini untuk mencari kemungkinan yang terbesar bagaimana parameter bisa mewakili populasi parameternya. Kemudian metode non-iteratif with least square hanya menggunakan satu kali iterasi. Nah, baik ini metode kuadrat terkecil tertimbang non-iterasi ini akan ekuivalen, asymptotically equivalent jika apa? Jika sampelnya besar. Jika sampelnya sama-sama besar, maka hasil estimatornya akan identik. Tetapi kalau sampelnya kecil, ada perbedaan. Oke. Bagaimana uji signifikansinya? Juga menggunakan uji likelihood ratio. Hipotesisnya adalah 0, beta 1 sama dengan beta 2 dan sampai dengan beta P atau itu sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel tidak bebas. H1 minimal ada 1 atau BC tidak sama dengan 0. Atau ada pengaruh paling sedikit satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas untuk C sama dengan 1 sampai dengan P. Nah, uji statistik yang digunakan adalah G kuadrat sama dengan min 2 ln
L0 per LP, di mana L0 itu maksimum likelihood dari model reduksi atau reduce model atau model yang terdiri dari konstanta saja. Kemudian LP itu maksimum likelihood dari model penuh full model atau dengan semua variabel bebas. Kemudian strategi kuadrat ini mengikuti Q kuadrat atau C square dengan derajat bebas P, sehingga hipotesis 0 ditolak jika P value lebih kecil alfa, yang berarti variabel bebas X secara bersama-sama mengikuti variabel tidak mempengaruhi variabel tadi. Masuk odds ratio sekarang, yang tadi sebenarnya sudah saya singgung sebentar. Ketika kita bicara odds ratio, berarti kita membandingkan atau ukuran risiko atau kecenderungan untuk mengalami kejadian sukses antara satu kategori dengan kategori lainnya. Kita definisikan sebagai rasio dari odds untuk XD sama dengan 1 terhadap XD sama dengan 0. Dengan demikian apa? Odds ratio ini menyatakan risiko atau kecenderungan pengaruh XJ sama dengan 1 berapa kali lipat jika dibandingkan observasi XJ sama dengan 0. Nah, untuk variabel bebas yang berskala kontinu, berarti tadi rasio dan interval ya, maka interpretasi dari koefisien BJ pada model regresi logistik adalah setiap kenaikan C unit pada variabel akan menyebabkan risiko terjadinya Y sama dengan 1 adalah eksponensial C kali BJ kali lebih besar. Eksponensial CBJ kali lebih besar. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ini. Y1, Y sama dengan 1, itu lulus kurang dari 4 tahun. Y sama dengan 0, lulus sama atau lebih dari 4 tahun. Dan X itu adalah IP mahasiswa. Hasil interpretasi nilai logistik regression-nya adalah beta 0-nya min 42, beta 1-nya 2,3. Maka ini kita ambil data IP. Jika IP semester 1 seorang mahasiswa adalah 3, pertanyaannya, berapa peluang mahasiswa tersebut untuk lulus kurang dari 4? Nah, jika IP semester 1 seorang mahasiswa itu adalah 3, ya, ini adalah X adalah IP semester 1 ya, IP X itu adalah IP semester 1. Sorry. Untuk lulus kurang dari 4 tahun. Maka kita gunakan probabilitasnya eksponensial dari beta 0 per beta 1 X dibagi 1 plus eksponensial. Ini dia, eksponensial ini dibagi, ini saya salah. Hasilnya seperti apa? Min 4,2 ditambah 2,3 kalikan 3 dibagi 1 plus, ya, ini eksponensial dibagi eksponensial ya. Dibagi 1 plus eksponensial tersebut berarti P-nya sama dengan 0,94. Berarti jika seorang mahasiswa IP di semester 1 itu adalah 3, maka kemungkinan dia lulus kurang dari 4 tahun itu 94%. Nah, kemudian ini saya memberikan contoh, ini salah satu dari tesis saya waktu itu. Jadi waktu itu saya meneliti
dengan menggunakan regresi logistik adalah sebenarnya judulnya adalah ketepatan sasaran penerimaan beasiswa. Jadi Y sama dengan 1, anak responden menerima beasiswa. Y sama dengan 0, anak responden tidak menerima beasiswa. Jadi respondennya adalah orang tua dari siswa. Nah, kebetulan ini datanya adalah data di Provinsi Jawa Timur waktu itu, yaitu Kota Madya Surabaya, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian X1 X-nya yang pertama X1 itu pendapatan responden kurang dari 10.000, pendapatan responden kurang dari 100.000. Jadi ini juga sebenarnya kategorial juga. Kemudian X12 itu pendapatan responden 100.000 sampai 200.000. Jadi ini juga jamin nantinya. Kemudian ini dari pendapatan. Kemudian dari X21 responden mampu berarti ditunjukkan oleh X sama dengan 1 luas tanah rumah yang sebenarnya lebih dari 100 meter, dan X2 atau X22 itu untuk membedakan luas tanah yang ditempatkan kurang dari 100. Nah, ini saya waktu itu saya kerjasama dengan LPEM UI. Model penelitiannya jadi seperti ini. Model penelitiannya jadi seperti ini. Ya, ini tadi pendapatan, kemudian kekayaan dan sebagainya. Kemudian ini enggak proses mencari model terbaiknya dengan iterasi dari model terlengkap. Ini hasilnya bahwa signifikansinya kita menggunakan 10%, kita dapatkan seperti ini. Ini hasilnya. Jika hanya ini nilainya sekian, maka kemungkinannya ya eksponensial ini 19,82 ini. Jadi sekarang hasilnya variabel X11, X12, X13, X14 itu signifikan, X21 dianggap pada alfa sebenarnya jika alfa semuanya signifikan. Artinya apa? Semakin tinggi pendapatan, di mana yang ditunjukkan oleh eksponensial betanya menurun, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan responden, semakin menurun kemungkinan anak responden mendapatkan beasiswa. Secara umum di 3 kabupaten dan 1 kota Madya itu sudah tepat secara umum alokasi beasiswanya. Kira-kira seperti itu. Ini saya kira ini yang bisa saya berikan. Silakan Bu Nuning untuk memberikan pelatihan untuk menggunakan software-nya. Silakan Bu Nuning. Oke, baik. Terima kasih Pak Artoko atas pemaparan materinya. Sebenarnya ada satu pertanyaan dulu nih Pak. Tadi itu kan Pak Artoko menerangkan ada kalau misalkan menggunakan data yang kontinu atau mungkin data kategorik itu kan sebenarnya opsinya kan ada apakah dia menggunakan profit atau logit ya. Kalau yang profit tadi itu kan dia data harus terdistribusi normal, tapi kalau yang logit tadi itu kan dia lebih ke data kategorik ya. Itu gimana tuh Pak? Clue-nya apakah menggunakan itu kalau misalkan menggunakan data kualitatif itu berarti menggunakannya logit ya Pak ya? Seperti tadi Bapak itu kategorik tadi itu ya. Kalau misalkan datanya itu bukan merupakan data kategorik, berarti menggunakannya probit gitu. Seperti itu kah? Jadi gini, seringkali di dalam penelitian sebenarnya kalau misalnya ini misalnya kemungkinan naik transportasi dan menggunakan kendaraan pribadi, kemudian yang mempengaruhi jenis kelamin itu kan sebenarnya nggak bisa sebagai angka, Bu. Iya. Nggak bisa sebagai angka, sehingga padahal kalau kita melakukan estimasi itu kan harus berwujud angka. Iya. Nah, harus berwujud angka. Seperti itu konsep berpikirnya Bu Nuning. Jadi seringkali
Tetapi kalau ya oke kalau nggak bisa. Tapi kalau kategorial gimana Pak Hartoko? Kalau kategorial paling nggak yang mendekati tadi yang SD, SMP, SMA itu masih sering ditabrak itu seperti itu. Walaupun itu sebenarnya tidak mencerminkan ya Bu ya. Tetapi secara logik, oke, tiga itu pendidikannya lebih tinggi daripada satu, kira-kira seperti itu. Masih memungkinkan Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Bapak Ibu rekan-rekan, apabila ada pertanyaan silakan. Sebelum saya teruskan untuk ini ya, latihan untuk pengolahan data ya. Silakan Bapak Ibu. Sekalian saya mohon izin share untuk beberapa ini nih ya. Ini untuk data yang akan kita gunakan di latihan. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini, ini kaitannya agak berbeda dengan yang Pak Hartoko tadi berikan contoh. Jadi ini saya menggunakan data makro. Ada data yang merupakan eksternal ini ya, data eksternal yang menunjukkan misalkan untuk M2 to reserve. Nah, ini sebenarnya data yang equilibrium eksternal gitu ya. Jadi kaitannya dengan apa tuh namanya cadangan devisa ya. Jadi ini saya data ini mengacu pada jurnal yang ditulis oleh rekan kami, ada Pak Lestano ya almarhum ya. Kemudian ada dari penulis asing, partner dari Pak Lestano, yang meneliti probability terjadinya banking crisis gitu, banking crisis pada tahun 98 gitu ya. Jadi agak berbeda tadi yang Pak Hartoko sampaikan, ini variabel Y-nya memang binary 0 dan 1, tetapi kaitannya bukan yang seperti kategori tadi itu kualitatif ya, tetapi ini merupakan data kuantitatif. Jadi Y-nya itu merupakan dummy krisis. Jadi ada 0, kemudian ada 1, nanti saya tunjukkan untuk mendapatkan ini kenapa 0, kenapa 1, itu ada reason-nya. Nah, seperti tadi udah saya share di chat ya, kenapa ini 0, kenapa ini 1, itu banking crisis tadi itu kalau di lampiran di PDF tadi itu ada beberapa periode Indonesia itu mengalami banking crisis gitu kan, misalkan ada merger, kemudian ada bank takeover, itu pada bulan-bulan apa. Nah, itu sebagai penanda kita memberikan skor 1. Misalkan tahun 92 itu ada peristiwa apa, kemudian 97, 98, 99, itu tadi secara PDF-nya ya, itu ada di file yang untuk interpretasi sama untuk analisisnya itu ada ini. Kenapa ini diberikan 1 gitu ya. Nah, kemudian jadi ini analisis determinan banking crisis pada tahun 98. Nah, ini jadi Y-nya adalah banking crisis ini. Kemudian ada beberapa variabel yang mempengaruhi, jadi loan to GDP ratio, M2 to reserve, inflasi, GDP per kapita, real interest rate, spread, sama money market rate ya. Jadi ini mengacu pada jurnal, tidak saya yang nyomot-nyomot variabel kemudian disusun, tidak seperti itu ya. Jadi dari model yang ada di jurnal itu datanya seperti ini. Nah, kemudian dari data itu kita akan melakukan analisis untuk di EFUS-nya. Jadi ini untuk di EFUS-nya saya tidak, apakah perlu didemokan untuk sampai misalkan file, new work file, dan sebagainya, Bapak Ibu? Nggak usah. Langsung Tidak aja usah ya? temukan Oke, filenya kan. baik. Udah Ya. ada filenya kan ya? Sudah ada. Nah, jadi ini ada beberapa variabel udah saya cemplungin di EFUS di sini. Jadi ada dummy banking crisis, GDP per kapita, inflasi. Nah, ini tinggal kita melakukan estimasi untuk apakah tadi itu menggunakan profit atau logit ya. Ini Y-nya adalah dummy banking crisis di sini. X-nya adalah GDP per kapita, inflasi, loan to GDP, M2 to reserve, real interest rate, dan spread rate ini ya. Nah, ini kalau misalkan udah disusun dalam satu persamaan, saya ulang di sini aja nih ya. Jadi Y-nya ini dummy banking crisis, GDP per cap. Ini adalah X-nya, real interest rate, dan seperti ini. Kemudian kita open, kemudian as equation. Nah, seperti ini ya, dummy banking crisis. Ini C-nya saya pindahkan ke depan. Nah,
Berbeda dengan metode estimasi yang lainnya, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan metode OLS, itu langsung di metodenya itu adalah least square. Nah, kalau di eViews itu ada berbagai macam, ini kaya banget, saya tuh paling suka menggunakan eViews itu karena modelnya itu kita bisa memodelkan apa aja yang ada di sini. Misalkan ada tuh SLS, ada GMM, kemudian ada limited information, limited ML ini, co-integration, ARS, binary, order, sensor, quantile regression, kemudian robustness least square. Nah, ini adalah menu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita ke resto, kemudian data itu adalah apa tuh ya, raw materialnya. Nah, ini menu yang tersedia itu seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan estimasi tadi itu apakah dengan menggunakan profit atau logit, ini ada pilihan binary. Nanti Bapak Ibu silakan klik di binary di sini. Nah, pilihannya apakah profit, logit, ataukah extreme value gitu. Nah, kalau misalkan tadi itu kan Pak Artoko menggunakan data kategori ya, misalkan dia X1-nya itu apakah dia SMP, kemudian dia pendapatannya seberapa, itu kan ada kategori ya. Nah, kalau ini tadi kan bukan merupakan data kategori. Nah, sehingga kalau logit itu menggunakan data kategori atau data yang sifatnya kontinu. Nah, kalau yang ini tadi kan dia data misalkan inflasi, loan to GDP, itu lebih ke data yang sifatnya itu data kuantitatif ya, jadi bukan kualitatif. Jadi kalau Continue misalkan, gimana Pak Artoko? dan continue, Bu. Kontinu ya. Ya. Karena rasio itu data Kalau rasio, misalkan data seperti saya tadi ini, data rasio dan interval. interval itu yang untuk logit ya Pak ya? Ya. Oh oke baik. Kalau data saya ini berarti menggunakan profit atau logit nih Pak? Sebenarnya bisa dua-duanya, Bu. Kalau itu. Dua-duanya ya? Ya. Oke baik. Nah ini misalkan saya gunakan logit dulu nih ya. Gunakan logit, kemudian kita klik OK. Oh kok NA ya, sebentar. Nah hasilnya seperti ini. Ini estimate-nya itu dia menggunakan logit ya. Logit kemudian kalau kita klik OK. Itu akan muncul hasil seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, ini sebenarnya bukan merupakan OLS ya, karena metodenya itu adalah ML di sini, maximum likelihood, seperti tadi Pak Artoko sudah sampaikan ya. Nah, ini tidak bisa langsung diestimasi, tidak bisa langsung diinterpretasi ya. Jadi misalkan GDP per kapita, oh dia signifikan, kemudian loan to GDP, kemudian M2 to reserve gitu. Tetapi dari nilai-nilai ini, itu kita masukkan ke dalam formula yang eksponensial tadi itu ya, yang ada odds ratio ya Pak Artoko ya. Ya. Di dalam odds ratio untuk mendapatkan probability banking crisis di 2098 itu seberapa besar gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan parameter, misalkan ini beta 1, beta 2 yang menjadi eksponensial dari beta 1, beta 2 plus 3 dibagi dengan 1 plus eksponensial dari kesekian. Ya. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam eksponensial itu sendiri. Jadi Nah, kita bisa membuat berbagai macam kondisi jika ini X1, jika misalnya inflasinya sekian, kemudian loan to GDP-nya sekian dan sebagainya, maka gitu loh. Itu kan oke. Iya, 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 oke. Nah, kemudian untuk koefisien determinasinya itu menggunakan yang McFadden R-square ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada, biasanya kan ada R-square, kemudian ada adjusted R-square. Nah, kalau di dalam binary itu kita menggunakan yang McFadden R-square di sini untuk menunjukkan goodness of fit-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk secara bersama-sama itu menggunakan yang probability LR statistik di sini untuk melihat apakah semuanya itu signifikan atau enggak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga kalau tadi kan kita menghitung probability dari banking crisis, tetapi kita juga bisa menarasikan misalkan di antara semua variabel itu mana yang dia signifikan, mana tidak signifikan, itu juga bisa kita narasikan gitu. Ini saya stop share dulu, kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan yang di sini nih. Jadi, tadi itu saya pindahkan ke sini. Jadi, judul penelitiannya ini nih, pura-puranya judul penelitiannya adalah analisis determinan probability
krisis perbankan di Indonesia dengan menggunakan model multivariate logic. Nah, kenapa itu multivariate? Karena kita menggunakan variabel X-nya itu ada beberapa tadi itu gitu. Kemudian binary-nya itu ada di ini nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu ada 0101 itu berdasarkan informasi di sini nih ya. Jadi periode terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Ini misalkan November 92, oh ini Bank Suma kolaps. November 97, pemerintah melakukan likuidasi perbankan dan lain sebagainya. Nah, ini kita gunakan sebagai sumber informasi untuk menaruh angka 1. 1 itu berarti kan krisis, 0 itu berarti tidak krisis gitu ya. Jadi tadi itu di data ada 0 berarti bukan di periode ini. Misalkan ini di tahun berapa ya? Bukan 0 ya. Tahun misalkan 93, 93, 94, 95 berarti dia 0. 92, 1. 97, 1. 98, 1 gitu ya. Jadi untuk menentukan 01-nya tadi itu berdasarkan informasi di sini. Nah ini ada sumbernya ini, Kaminsky, Reinhardt, dalam Lestano, ini ada dari jurnal. Nah kemudian ini variabel-variabel yang digunakan tadi itu seperti ini. Ternyata tadi itu cemplungin variabelnya itu ada apa intuisi theoretical framework-nya di sini ya. Jadi GDP per kapita itu mewakili sektor real, inflasi itu sektor real, rasio domestik to kredit GDP tadi itu dia merupakan sektor real juga. Kemudian sektor eksternal itu M2 cadangan devisa, sektor keuangan, kemudian monetary policy shock, kemudian ada sektor keuangan juga. Nah, ini kalau kita apa tuh ya runut ke dalam kalau kita narasikan ya, narasikan bahwa terjadinya banking crisis itu merupakan interaksi dari berbagai variabel di sini. Ini ada interaksi dari sektor real, interaksi dari sektor eksternal, sektor keuangan. Nah, dari probability value tadi, p-value itu Bapak Ibu bisa mencermati variabel apa yang signifikan nih di antara berbagai indikator ini. Kemudian juga misalkan dari apa tuh ya koefisien yang paling besar itu menunjukkan dia variabel itu berarti dia relatively memiliki elasticity impact yang lebih besar terhadap terjadinya banking crisis. Nah, ini secara filosofi ataupun theoretical framework-nya seperti ini. Nah, kemudian ini untuk menghitung odds ratio tadi itu, rumusnya kan probability dari X-nya itu adalah kejadian dari banking crisis, itu adalah eksponensial dari beta 0-nya itu dari konstanta, kemudian beta 1, X1, beta 2, X2. Nah, nanti ini dibagi dengan 1 plus eksponensial ini seterusnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, setelah itu kita estimasi. Nah, kemudian, nah ini nih, jadi probability dari banking crisis itu angka-angka ini kita substitusi ya. Tadi itu misalkan untuk konstanta ya, konstantanya misalkan minus 46, sekian. Kemudian ada parameter, kemudian GDP per kapita, ada parameter inflasi, ada parameter loan to GDP dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya belum final, kita estimasinya belum final, tetapi kita melihat pada satu periode tertentu gitu ya. Jadi misalkan di tahun 98 nilai masing-masing variabel itu misalkan ya GDP per kapita adalah 470 sekian, inflasi 5,39 dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal menentukan di periode mana Bapak Ibu mau melakukan analisis gitu. Misalkan probability crisis di tahun 97 atau 98 atau di tahun yang Bapak Ibu misalkan apakah 99 itu masih ada banking crisis gitu. Nah, berarti nilai-nilai yang disubstitusikan sebagai variabel X-nya itu adalah nilai-nilai yang ada pada tahun kita mau analisis itu gitu. Misalkan ini tahun 98, berarti kita mengambil nilai-nilai dari inflasi, loan to reserve, M2 to reserve, itu pada tahun 98 ini. Kita cemplungin di dalam formula ini untuk mendapatkan faktor pengali. Faktor pengalinya ya, dari untuk koefisien dikalikan dengan variabel, koefisien kalikan variabelnya. Nah, ini akan ketemu probability banking crisis itu adalah 0,367 sekian. Loh kok kecil gitu? Padahal kan kenyataannya kan memang ada banking crisis gitu. Nah, itu istilahnya wallahu alam ya, karena kan kita cemplungin data, kemudian kita hitung, kita membiarkan data yang berbicara gitu. Nah, Pak Artoko mohon info. Sebentar boleh Bu. Interpretasinya bagaimana Pak? Silakan Pak. Ini kondisi tahun 98 ya? 98 ya Pak. Oh, kondisi tahun 98 ini berarti kemungkinan terjadi krisis 36,78%. Iya. Krisis perbankan.
Kalau 97 kemungkinan gede. Ini karena data yang Tapi kita masukkan, data yang kita masukkan 98-nya ya, Bu. oh iya betul Pak, iya iya. Iya. Hmm, Apa, Bu? Ya, tapi ini just alat apakah tepat atau tidak itu kan kita secara statistik sudah memastikan itu benar gitu. iya. Oh berarti kalau kita mau menghitung setiap tahunnya sebenarnya bisa juga ya Pak, kita perbandingkan Bisa, ya? Bu. Oh Karena oke. ini kan tadi makanya kita nggak usah memasukkan per tahunnya, tetapi kita membuat skenario tersendiri mengenai Hmm. data X1-nya berapa, data X2-nya berapa, data X3-nya berapa, boleh. Yeah. Oh Jadi oke. nanti ketemu kemungkinannya jika ini X1-nya sekian, X2-nya sekian, X3-nya sekian, maka dan seterusnya ya, maka Hmm. kemungkinan terjadinya krisis sekian persen. Tidak Hmm. harus berpatokan pada data yang ada. Oh oke oke baik baik. Yeah. Monggo, Bu, lanjut. Ah, janji Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan, ini sebenarnya apa tuh ya? Kalau Bapak Ibu mau riset, ini topiknya itu bagus banget ya. Artinya, misalkan kita riset di risk management ya, di risk management, misalkan untuk menghitung probability of default. Nah itu ternyata bisa juga itu. Jadi Y-nya itu apakah dia gagal bayar atau enggak? Apakah dia menunggak atau lancar? Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan binary-nya seperti itu. Jadi, misalkan ada nasabah atau mungkin di sektor lembaga pembiayaan, kemudian dilakukan survei terhadap nasabahnya, apakah dia menunggak atau lancar gitu. Jadi nolnya itu dia lancar, satunya itu dia menunggak. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi Y-nya, X-nya itu misalkan untuk dia memiliki income, jumlah tanggungan keluarga, kemudian tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa menghitung probability of default-nya itu sebagai dengan menggunakan formula seperti ini nih. Yeah. Jadi template yang tadi Pak Artoko sampaikan tadi itu, kalau Pak Artoko tadi kan menyampaikan menerima beasiswa atau enggak ya Pak ya? Yeah. Menerima beasiswa atau enggak. Kalau ini template saya dalam kerangka financial crisis gitu ya, banking crisis. Apakah terjadi krisis atau enggak? Nah, bisa juga misalkan untuk mengukur apakah terjadi apa tuh default, apakah dia atau mengukur seberapa besar dia probability untuk menunggak atau probability untuk gagal bayar gitu. Nah, Yeah, ini yang sebenarnya ini asik banget ini Bapak Ibu yang di untuk contoh saya tadi sebenarnya seperti itu juga ada. Jadi oh, misalnya oke. Y-nya lancar, yang kedua tidak lancar misalnya seperti itu. Mm. Nah, Y sama dengan 1 lancar, itu kan ada kategorinya, seperti apa dalam penelitian Pak Prestano ini. Kategorinya misalnya nunggak di atas 2 kali atau tidak bayar cicilan plus bunga di dalam 2 bulan, itu sudah dianggap tidak lancar. Seperti itu, Bu. Nah, itu juga tadi tergantung Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, itu tergantung dari kategori kita. Oh, oke. Y. Jadi kalau misalkan Y-nya ada 4 kategori itu bisa disusupkan menjadi 2 ya, Pak, ya? Y, bisa. Bisa Ya, juga kan susupkan ya? menjadi 2 saja kan bisa. Iya iya iya. Y. Misalnya yang di atas 50% dari bawah 50% itu udah bisa. Hmm. Misalnya seperti itu. Karena ya syaratnya kan 1-0. Iya iya iya, harus cuma 2 aja gitu ya. Ya, tapi kita akan kehilangan informasi Mhm. sebenarnya. Iya, iya sih. Misalkan lancar, kurang lancar, diragukan macet. Diragukan sama macet jadi 1, lancar, kurang lancar jadi 1. Gitu kan jadi ada miss ini ya, Y, kehilangan kehilangan informasi. informasi gitu ya, betul ya. Nah, kalau itu lancar pulang itu sebenarnya kan kategorial ya. Nah, ini kadang-kadang di ilmu yang lain, di fakultas yang lain, itu sering ditabrak jadi pakai Mmm. ordinary square 1, 2, 3, 4 gitu. Karena 4 Oh, iya iya. ini dianggap sebagai mendekati data interval gitu. Mmm. Tapi kan kalau rasio kan 4 itu bukan 3 kalinya 1 kan. 4, nilai 4 itu bukan 4 kalinya 1 gitu kan. Iya. Tapi sebagai data interval 4 pasti lebih baik dari 1 iya gitu. Mmm. Terus seringkali ditabrak nih untuk apa ya, disiplin ilmu lain gitu. Iya iya iya. Maka Iya betul juga pakai itu. kalau 1, 2, 3, 4 ya seringkali ditabrak dengan ordinary square
least Hmm, square dengan ini apa namanya sum square minimum. oke, oke. Tapi kita di ekonomi jarang, Bu, Iya, ada itu. mm, mm, mm. Nah, benar-benar data rasio. Iya. Karena kan SOP-nya udah jelas ya Pak ya, SOP-nya. Yeah, yeah. Ini kemudian untuk goodness of it-nya tadi itu menggunakan McFadden R square tadi itu. Jadi kalau Ya. misalkan dari sini ketahuan 90% ya, 94% model ini bisa menjelaskan tentang probability of crisis, banking crisis ini 94%. Jadi secara modelingnya relatively dia good ya, bagus ya untuk goodness of it-nya. Kemudian analisis signifikan variabel secara parsial menggunakan p-value dan z-statistik. Z-statistiknya itu dari ini nih. Nah, kemarin tuh di Pak Sten itu ada pertanyaan nih, kenapa itu bukan T statistik gitu? Kenapa dia ke Z statistik gitu? Nah, kemarin tuh saya mengutip jawaban Pak Sten kalau dia tergantung dari sampelnya ya. Kalau sampelnya itu semakin besar, kemarin tuh kebetulan sampel yang digunakan tuh 500, kalau di atas sebenarnya kalau kita menggunakan T itu kalau di buku kita dulu zaman dulu mengacu Pak Supranto, J Supranto itu 30. Kalau 30 itu udah terdistribusi normal, kita menggunakan T statistik. Tapi kalau dengan semakin besarnya itu sampel, itu maka T statistik itu dia akan berubah menjadi distribusinya menjadi Z statistik di sini. Itu secara otomatis. Mungkin juga ini kalau misalkan sampelnya sekitar 30, di sini akan berubah lagi menjadi T statistik gitu ya. Jadi tergantung dari jumlah sampel yang kita gunakan, itu Z statistik itu sebenarnya merupakan nilai statistik untuk signifikansi parameter secara individual di sini nih ya. Jadi Z itu karena dia jumlah sampelnya dia lebih besar atau sangat besar. Secara bersama-sama menggunakan p-value LR statistik di sini. Oke, Bapak Ibu, ternyata sesimpel itu. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu kita bisa diskusikan. Saya izin untuk stop share. Saya mau tambahkan, Silakan. tetap harus berhati-hati menggunakan regresi logistik ini. Kemudian apa nama sebagai peneliti, terutama untuk pengkategorian J sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, ini sangat terbuka untuk meneliti untuk mengkategorikan Bu Nuning dan Bapak Ibu. Ini juga menjadi suatu langkah penting dalam melakukan penelitian. Suara saya cukup jelas ya Bu Nuning ya? Jelas Pak, jelas. Ya, ini yang menurut saya kita perhatikan. Kemudian yang tadi berkaitan dengan X1 atau variabel penjelasnya itu juga harus hati-hati bahwa ini bukan simbol tetapi benar-benar angka. Kira-kira seperti itu Bu Nuning. Terima kasih. Oke, baik Pak. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, apabila ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan, silakan. Kita masih punya waktu. Tidak ada? Cukup? Di chat ini ada marginal effect. Pak Toko bisa menjelaskan Pak untuk marginal effect-nya Pak? Tadi seperti yang dikemukakan oleh Bu Nuning tadi, ketika kita bicara apa namanya, kita nggak bisa mengartikan parameter secara parsial, itu Bu Nuning ya. Iya. Tapi kita hanya bisa, oh ini variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, kemudian berkaitan tadi dengan pertanyaan, kalau kita ngomong marginal effect-nya, sebenarnya kita kan menginterpretasikan suatu model regresi logistik ini, itu kan dengan berbagai macam skenario yang tadi Bu Nuning berikan contoh, kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Berapa perbedaan dengan skenario yang lain. Nah, itu kan kemudian kita ngomong odds ratio tadi. Berapa kali jika seperti ini, berapa kali kemungkinannya jika skenario-nya seperti ini. Nah, ini salah satu mungkin
bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan ini. Kira-kira seperti itu. Berapa kalinya itu apakah menjadi, misalkan tadi itu katakanlah odds ratio-nya 3,7, berarti terjadinya banking crisis Jadi gini Bu Nuning, itu jadi adalah misalnya 37% 98 lebih kita, besar, ya. ya 98 kita isi, odds ratio-nya sekian. Ya. Kemudian kita nilai 90 kita isi, data 90 kita isi ya. Odds ratio-nya sekian, kita bandingkan. Yang menjadi dasar apa? 98. Berarti odds ratio 98 dibagi odds ratio 90. Oh, oke. Berapa kali kemungkinan terjadinya krisis tahun 98 dibandingkan tahun 90. Oke. Berarti kita bisa mendapatkan perbandingan antar waktu itu dengan membagi tadi itu ya Pak ya? Iya, odds ratio. Oh, oke. Itu malah apa tuh angle yang lain untuk bisa itu ya, menarasikan lagi ya Pak ya? Iya, Bu Nuning. Menarasikan untuk analisisnya. Oh, Jadi, Bapak Ibu ini sebenarnya asik banget nih Bapak Ibu nih. Gimana Pak? ada pertanyaan Pak tadi ya? Tadi itu Pak Yanto sudah terjawab. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila ada yang mau ditanyakan. Ini untuk apa tuh ya, literatur atau untuk referensi riset ini sangat bisa dieksekusi Bapak Ibu. Jadi profit logic itu tadi itu seperti Pak Artoko sampaikan itu sebenarnya datanya data kategori, bisa misalkan sukses, tidak sukses, atau mungkin riset ini juga bisa digunakan untuk pilkada ya, atau mungkin untuk pemilihan pemilu dan lain sebagainya. Apakah satu kandidat itu di political economics ini juga bisa digunakan ini? Bisa, sangat mungkin. Ya, apakah incumbent itu misalkan akan terpilih lagi atau enggak? Nah, itu bukannya kita klinik simsalabim di Bapak Ibu, tetapi secara ekonometri itu hukumnya sah juga, walaupun misalkan ketemunya kandidat A apa incumbent loh, ketemunya kok cuma kecil gitu. Nah, itu kan kita membiarkan data yang bicara kan tanpa ada intervensi apapun gitu. Nah, itu merupakan apa tuh kelebihan dari riset di empirik di ekonometri itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kadang tidak ada intervensi, kita cemplungin data, kita membiarkan data yang bicara, kita hitung probability-nya. Sepanjang SOP-nya itu benar, langkah-langkah tahap-tahapnya itu kita lakukan benar, ya tinggal menginterpretasikan aja hasil dari output dari apa tuh ya software yang kita gunakan. Begitu Bapak Ibu, semoga topik hari ini bisa Ada yang menginspirasi. pertanyaan lagi? Enggak ada ya Bu? Apabila ada yang Mas Sanso ada yang mau ditanyakan? Probabilitas Mas Sanso menikah tahun ini, wah itu bisa dihitung tuh. Nanti aja Bu. Berarti dari jumlah wanita yang dikenal. iya. Sekian jumlah wanita yang dikenal sekian, tahun sekian jumlah yang dikenal, nah, itu bisa Mas Santo. Jadi Y-nya variabel binary-nya adalah menikah dan menunda gitu ya, menikah, menunda. X-nya itu adalah lulus atau tidak lulus. X-nya bisa kategori nggak Pak? Lulus atau belum lulus kuliah S2? Ya, itu sebenarnya hanya sekedar simbol aja, Bu. Ya, karena satu tidak lebih lulus tidak lulus itu kan bukan suatu pilihan yang ini hanya sekedar ini aja, simbol, bukan angka. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana interpretasi out kalau hasilnya minus? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena misalnya log misalnya kita ngomong itu kan len kan ya. Log 1 itu 0. Log 1 aja 0. Ya. Kalau log negatif bisa log negatif. Len 1 nggak ada, log negatif itu nggak ada, Bu. Kalau misalkan parameternya dia ketemu negatif. Iya. Tapi itu tadi kan secara rumus nggak akan mungkin menghasilkan itu. Oh, oke. Secara rumus nggak akan menghasilkan. Tapi kalau parameternya negatif, Pak? Ya, kalau di atas di batas, pokoknya kalau kita jumlahkan, itu akan menghasilkan angka, itu kan sebenarnya nanti kan di antilog, di antilen. Nah, sehingga hasilnya positif dibagi
Atau negatif dibagi negatif bisa, positif dibagi positif. Oh, oke. Mungkin positif dibagi negatif. Kira-kira seperti itu. Iya, 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 iya. Interpretasi order dan ada pertanyaan dari Pak Rizwan. Mohon maaf, saya ketinggalan masuk. Apakah tadi sudah ada informasi? Bisa disampaikan langsung, Pak? Ya, Pak Kusaini juga mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini Pak Rizwono. Boleh Silakan. Bu, mau izin, mau Silakan, sharing silakan. aja nih. Iya, iya, Tadi silakan. bersama Pak Soehartonya. Silakan, silakan. Om. Model probabilitas ini memang saya rada sering ngolah gitu ya. Mungkin di paper-paper saya juga banyak yang saya menggunakan model probabilitas ini. Hanya memang di satu sisi ada kelemahan karena kita menurunkan derajat dari data itu menjadi tadi dikatakan Pak Soeharto menjadi sebuah simbol gitu. Makanya memang interpretasinya memang harus hati-hati betul gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Soeharto, mohon sharing aja. Kalau biasanya kalau kita misalnya derajatnya ada 3, itu kan kita pakai order ya. Misalnya dari bagus, cukup, sama kurang bagus bisa. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya 2, hanya ada 2 dengan nominal tadi, bisa nggak Pak kita tetap menggunakan probabilitas atau logit misalnya bagus sama kurang bagus gitu. Padahal kalau data nominal itu kan sebenarnya tidak menunjukkan tingkatan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, seringkali saya membuat variabel y-nya itu seperti itu. Misalnya miskin tidak miskin, nah, gitu. Itu kan sebenarnya seolah-olah kayak ada tingkatannya gitu Pak, antara miskin dan tidak miskin gitu, antara atas dan bawah gitu. Kalau dibuat order, kayaknya belum ada yang untuk ordinal regression, tapi yang dua yang adanya kan hanya probit sama logit lah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sharing aja Pak Harto, mungkin nggak jadi bias dari hasil penelitian yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya 3, ya biasanya seringkali saya menggunakan order gitu. Tapi memang hasilnya kadang-kadang juga tidak menjamin. Tapi benar yang dikatakan oleh Bu Nuning tadi bahwa sebenarnya persoalannya modeling saja. Kami pernah misalnya menggunakan regresi berganda biasa, itu hasilnya nggak bagus. Tapi coba kita buat model probabilitas, katakanlah nilai lebih besar dari rata-rata 1, terus kurang dari rata-rata 0 gitu. Jadi sehingga model logit itu hasilnya jauh lebih bagus gitu. Nah, kira-kira seperti apa itu tanggapannya? Mohon izin Pak Soeharto atau Bu Nuning. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kusaini. Untuk Y, kita memang kita bicara 2 kategori, 1 atau 0. Nggak masalah itu. Nah, 1 atau 0 tidak masalah. Ya. Tetapi persoalan tadi seperti yang dikemukakan Bu Nuning tadi, dalam contoh Bu Nuning tadi, di dalam penelitian seringkali ketika kita mengkategorikan 1 itu tidak serta-merta, misalnya kita ngomong cowok, cewek, kalau itu gampang. Ya. Tapi misalnya gampang ya. Gagal bayar, lancar tidak lancar, itu kan lancar itu definisinya apa? Tidak lancar definisinya apa? Artinya memang nggak apa-apa 1-0 dalam artian as a dalam tanda petik as a seperti sebuah simbol nggak masalah karena kita hanya melihat probability kejadian. Jadi itu simbol dari suatu kejadian terjadi atau tidak terjadi di Y. Nggak masalah itu simbol. Tetapi kalau di variabel prediktornya X1, X2 minimal itu adalah interval. Minimal karena bahkan di disiplin ilmu lain itu sudah, kalau kita kan di ilmu ekonomi seringkali ya sudah kita X1 X2-nya itu harus benar-benar variabel-variabel yang rasio gitu kan Pak ya. Tetapi interval ya jarang kita pakai kecuali teman-teman di manajemen pakai hierarki. Dengan misalnya tentang marketing itu kan dia menggunakan interval kan seperti itu, dan kategorial akhirnya dianggap interval bahwa 5 lebih baik daripada 1 dan sebagainya, tapi 5 tidak 5 kalinya 1, kira-kira seperti itu. Jadi nggak masalah Pak, tapi yang penting dari ini adalah kita memberikan makna dari Y sama dengan 1 itu apa aja sih? Apa yang menyebabkan Y sama dengan 1, Y sama dengan 0 itu apa? Kira-kira seperti itu.
Iya, ketika kita melakukan penelitian yang lebih tajam, kira-kira seperti itu. Itu Pak Kusaini. Bu Nuning mau nambahkan silakan. Ya. ini Pak Kusain ini dulu teman saya di UI ini Pak, waktu S2. Beliau jago matematika, makanya Waduh, Waduh. ya, mungkin Mas Kusain ini bisa sharing itu tuh. Saya tuh kadang masih bingung juga ya, memilih antara probit logit tadi itu, ini bagusnya pakai logit atau probit gitu ya. Karena kan kalau misalkan tadi itu clue dari Pak Artoko, itu kan logit itu kan dia continue dan kategorik ya. Nah, sementara kadang-kala kita klik-klik kan ada extreme value probit logit ya. Itu kita apa tuh ya? Kita kapan kita menggunakan logit, kapan kita menggunakan probit. Nah, itu mungkin bisa sharing tuh, ya, Mas Kusaini, silakan. monggo Pak Kusaini. Ini Bu, biasanya misal kalau ada penelitian yang sudah banyak menggunakan model regresi yang umum dipakai gitu ya. Kalau yang data cross section, saya biasanya mengusulkan model probabilitas itu sebagai novelty Pak, dari novelty dari sisi model gitu. Setelah kita tracking ternyata nggak banyak nih yang pakai model probabilitas gitu. Nah oleh karena itu seperti Pak Harto tadi katakan bahwa yang penting kita mendefine dari masing-masing simbol itu harus secara benar dan rujukan teorinya harus ada gitu. Kemudian yang kedua apa namanya ini kan hanya modeling saja gitu loh, hanya modeling saja menurut saya itu seperti itu. Nah kemudian dari aspek tool itu biasanya saya menggunakan Stata, kalau enggak pakai SPSS saja biasa gitu, karena kalau di FUSE saya kurang tahu nih cara ngitung marginal efeknya seperti apa, karena nanti ketika kita interpretasi itu harus ketemu dulu marginal efeknya gitu. Kalau belum ketemu kan agak susah. Kalau yang dari parameter tadi tanda negatif positif itu hanya kita melihat hubungannya, kalau negatif ya pasti berlawanan lah gitu. Hanya nanti berapa kalinya itu ya seperti kata Pak Suharto tadi, itu ada di marginal efek. Itu seperti itu Bu. Jadi kadang-kadang saya mengusulkan itu sebagai novelty saja gitu, karena kalau melihat itu banyak sekali itu kalau yang menggunakan model regresi berganda yang umum gitu itu sudah sangat banyak. Tapi kalau yang model-model probabilitas jarang. Gitu. Iya. Karena memang butuh kehati-hatian kita dalam melakukan interpretasi. Itu pengalaman saya cuma seperti itu Bu. Gitu. Pak Suharto satu lagi Pak, saya mau sharing Pak. Silakan. Saya juga mau nimba ilmu juga ini. Monggo Pak. Kita kan temanya diskusi nih. Ya, jadi waktu saya kemarin coba submit di Kogen ya, di Kogen itu kan berbayar juga, itu pakai multinomial logit Pak. Tapi awalnya saya mau regresi ordinal karena memang gradasinya itu academic achievement academic performance daripada mahasiswa itu yang bagus, kemudian cukup sama kurang bagus. Itu yang cocok memang ordinal karena memang tadi bertingkat gitu, berorder gitu. Nah, ternyata ketika saya tes itu hasilnya memang banyak variabel yang tidak signifikan satu. Kemudian dari tes paralel lainnya itu juga tidak mendukung menggunakan regresi ordinal. Tapi begitu pakai multinomial logit hasilnya jauh lebih bagus gitu. Hanya ini kira-kira bias enggak Pak itu pertanyaannya. Tapi kalau bias kenapa diterima gitu oleh pengelola jurnal dan publish itu Q2 itu Bu. Q2 itu. Ya, Q2 token. Betul. Gimana Pak kira-kira Pak? Sharing aja. Ya, kalau pendapat saya pribadi itu kan Y-nya ya Pak ya. Y-nya itu 1, 2, 3 kan Pak ya. Ya. Nah, kalau dari sisi pendapat saya dengan pengetahuan mengenai regresi yang relatif terbatas, itu sangat datanya itu kan truncated menurut saya. Y1, 2, 3 itu menurut saya dibatasi sehingga betul. Fungsi density-nya juga tidak seperti kalau kita bicara ordinary square. Tapi kita paksa untuk menggunakan ordinary square kan Pak ya untuk ini. Nah, sehingga menurut saya nanti dengan pengetahuan terbatas saya ini menurut saya parameternya bisa terjadi bias Pak. Kalau saya loh. Iya. Keterbatasan dari Y yang nilainya selalu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walaupun ini cukup mendekati data ini order kan, order yang akhirnya
pada kita anggap sebagai data interval kan. Nah, ini sehingga kita sikat aja pakai apa namanya dengan bukan maksimum itu, tapi kita menggunakan metode kuadrat terkecil kan, Pak. Gitu. Iya, Pak Husaini. Ya, kalau asal data Y-nya itu data rasio, Pak, karena dari nilai IPK. Oh, IPK, iya. Gitu. Jadi kami kelompokkan, tapi kemudian kan data dikategorikan. rasio. Jadi memang Halo. Yang Agak nge-freeze Pak Husaini. Apa Pak Artoko yang nge-freeze ya? Halo. Oh, bisa kok. Bisa kok Pak Artoko, cuma gambarnya belum muncul. Saya enggak, saya matiin. Oh, oke, baik. Pak Husaini. Iya, Pak. Y-nya berarti, tapi akhirnya dari data yang ada Y-nya dikategorikan. Betul, Pak. Dikategorikan kalau nilainya, katakan kita hitung dulu di antara 1, 2, 3. Jadi kalau 3 itu katakanlah kategori baik itu jika nilainya lebih besar dari 3, berapa gitu, Pak. Kemudian sama dengan antara sekian sampai sekian berarti 2. Kurang dari itu berarti 1. Nah, jadi kenapa Y-nya tidak sekalian IP-nya saja, Pak? Nah, itu Pak. Halo. Bu Nuning, suara saya jelas ya? Artoko jelas suaranya. Pak Husaini yang ini. Mas Husaini yang agak sinyalnya lemah. Signalnya kurang ini ya. Sekarang udah kedengeran lagi. Halo. Halo, silakan. Jadi gitu, kalau saya kok di kantor biasa saya pakai banyak jadinya begitulah sharingnya ya. Ya mudah-mudahan sih bisa menambah pengetahuan kita juga. Tadi yang penasaran saya sudah ketemu jawabannya dari Pak Soeharto. Terima kasih Bu Nuning. Matur nuwun Pak Husaini. Terima kasih. Pak Husaini. Sudah berkenan untuk sharing. Sebenarnya kalau dari diskusi tadi itu, apakah kita menggunakan OLS ataukah menggunakan yang order, itu kan tergantung mendefinisikan Y-nya ya. Y-nya itu apakah bisa kita anggap sebagai order, atau ordering, ataukah mungkin kalau binary itu kan sebenarnya kalau logit probit logit itu kan memang dia itu ranahnya ranah binary. Cuma 1 dan 0 itu. Nah, kalau misalkan tadi itu ada IPK, nah, itu berarti apakah bisa dikategorikan 0 dan 1 gitu. Nah, berarti ada kala seperti tadi Pak Artoko sampaikan ya, kadang-kala kita tuh cemplungin aja, nabrak aja, karena kan toh semua pasti ada hasilnya gitu. Nah, tetapi apakah itu sesuai dengan SOP apa enggak gitu. Nah, kalau yang tadi itu yang mungkin yang perlu kita garis bawahi, apakah kategori order tadi itu bisa kita cemplungin menggunakan binary ini, ya kita harus strict di binary itu sepertinya ya, 0, 1 itu. Apakah kita, kalaupun misalkan ada kategorinya 5, ya berarti kita strict disusutkan menjadi 2, 0, 1. Tetapi memang ada informasi yang hilang, yang tidak tercapture di situ. Begitu Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi, kita diskusikan lagi. Banyak ide Bu Nuning, tetapi kita gunakan data primer harusnya. Oh iya sih ya, ini lebih, iya mungkin ya, lebih bermakna lagi kalau menggunakan data primer ya. Yeah. Karena kalau data sekunder kan ada lebih banyak alternatif metode penghitungan ya, kalau data primer kan lebih terbatas. Yeah. Bapak Ibu silakan, apakah masih ada pertanyaan ataukah cukup? Untuk minggu depan, itu topik yang akan kita diskusikan minggu depan itu adalah topik saya berkaitan dengan analisis data menggunakan vector autoregression, menggunakan VAR ya. Jadi ini mohon maaf, itu jadwal yang kami sampaikan ke Bapak Ibu bergesernya, setiap minggu sepertinya bergeser karena memang di kampus sedang ada banyak kegiatan, jadi siapa bisa menggantikan siapa, nah itu akhirnya seperti itu. Jadi jadwalnya tidak sesuai dengan yang kami sampaikan di informasi ke Bapak Ibu pada awal pelatihan.
Minggu depan topiknya tentang VAR, vector autoregression. Sebenarnya VAR itu juga pengembangannya ada banyak ya. VAR itu sendiri, kemudian untuk data-data yang dia terkointegrasi bisa menggunakan VAC-M, vector error correction model. Kemudian ada VAR-X. VAR-X itu seperti panel ya, panel VAR ya. Oh, ini mohon maaf Ibu materi bisa. Oh, Ada oke, di ini setting tadi. saya share lagi untuk materinya. Mohon izin saya share lagi untuk ketiga kali, keempat kali tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Ada 4 file. Oh, ini tadi, oh maaf salah ke everyone ya, sebentar. Oh, untuk materi VAR itu hari Jumat. Lupa saya. Untuk materi VAR itu hari Jumat, Pak Ari. Oh, Pak Ari Suwono ya. Untuk materi VAR itu hari Jumat ini. Hari Jumat. Hari ini kan Selasa ya. Hari Jumat nanti untuk materinya VAR. VAR itu juga modelnya asik banget. Jadi VAR itu termasuk model dynamic ya, Bapak Ibu ya. Jadi multi angle juga. Mau menyoroti karena semua variabel, katakanlah kita menggunakan 4 variabel, itu semuanya itu bisa berperan sebagai variabel X dan sebagai variabel Y. Tinggal dia bertukar posisi, bertukar peran. Di satu persamaan, satu variabel itu sebagai X, tapi di persamaan berikutnya dia sebagai variabel Y dan sebagainya. Nah, itu juga kita bisa melakukan analisis dari pengembangan VAR itu, apakah VAR yang konvensional, kemudian VAR yang VAC-M, vector error correction model, artinya di situ kita udah ada kointegrasi dalam jangka panjang nih ya. Kemudian ada VAR-X, VAR-X itu kaitannya dengan panel VAR. Jadi kalau misalkan VAR dari berbagai negara, nah itu kan kita menganalisiskan ada VAR 1 negara A, VAR negara 2, VAR negara 3. Nah, ternyata itu di eViews itu ada menu ya, ada tools untuk VAR-X ya, panel VAR sebenarnya ya. VAR tapi untuk berbagai cross section itu menggunakan VAR-X. Nah, tetapi kelemahan dari VAR-X itu parameternya tidak bisa muter ya. Parameternya tidak bisa muter apabila ada satu shock itu relatif lebih terrestriksi di parameter-parameternya itu. Nah, kemudian yang paling advance itu dari tingkatan VAR itu adalah menggunakan global VAR. Global VAR itu di eViews tidak ada, tetapi menggunakan MATLAB ya, kalau untuk yang GVAR ya. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan, itu di berbagai literatur, itu yang menggunakan data makro skala besar, kemudian dia interlinkage-nya itu banyak sekali, dia dimensinya itu kalau yang global VAR itu dia antar waktu, antar cross-section, dan antar variabel. Jadi kalau ada satu pemantik, itu dia bisa nyenggolnya ke variabel lain, bisa ke antar waktu dan antar cross section. Nah, itu 3 dimensinya lebih luas lagi kalau menggunakan global VAR. Nah, tetapi kalau untuk di pelatihan ini tidak sampai ke global VAR ya Bapak Ibu ya. Paling nanti sampai di VAR atau VAC-M, vector error correction model. Nah, untuk yang VAR-X kemudian global VAR mungkin itu perlu apa tuh ya, workshop yang durasi waktunya lebih panjang lagi. Structure gimana? Gimana Pak? Structure. Oh ya, SVAR. Oh ya, betul. Betul, makasih Pak Artoko. Ada satunya lagi SVAR, structural VAR. Karena kalau VAR itu nature-nya kan ateori ya, jadi kita mendasarkan data cemplungin ke mesin, biarlah data yang bicara. Itu adalah sebenarnya nature dari VAR itu seperti itu, sehingga ada kalanya di VAR itu walaupun ini masih debatable ya, tidak diperlukan hipotesis, karena tidak ada istilah signifikansi, tidak signifikan itu tidak ada di VAR. Karena kita menganalisisnya bukan di persamaan VAR, tapi di variable composition, kemudian di impulse response function-nya di situ, sama di Granger causality-nya di situ. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan minggu depan masih ini ya, masih stay tune di channel kami di pelatihan analisis data. Bapak Ibu juga bisa mencermati, kalaupun yang kemarin-kemarin itu ada yang miss, itu ada YouTube ya, YouTube dari Magister Ekonomi, saya tulis di chat, Magister Ekonomi Terapan FEB UAJ. Magister Ekonomi Terapan
depan FEB UAJ. Nah, ini ada YouTube-nya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kalaupun ada yang mau mau diulang lagi untuk cara estimasinya atau interpretasinya itu ada di channel YouTube kami. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Apabila Bapak Ibu ada kegiatan, apapun itu, pengabdian masyarakat, ataupun pengolahan data, atau mungkin training untuk publikasi, please kami akan bergantian menjadi peserta dari kegiatan yang Bapak Ibu selenggarakan ya, karena kita ini adalah komunitas akademisi juga, praktisi juga yang saling support, kita mendiskusikan berbagai hal yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kompetensi ya, seperti itu, motivasinya atau spiritnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Mas Ansu minta tolong untuk itu dulu Mas didokumentasikan. Oke, siap. Bapak Ibu mohon menyalakan kamera. Selamat sore Pak Bambang Karno, terima kasih sudah berkenan hadir. Ibu Narni, Ibu Loli, Ibu Happy, Bapak Yanto, Ibu Wise Harumi. Baik, adakah yang mau menyalakan lagi? Ibu Bulan. Oke, kita berfoto bersama. Mungkin masih mau ada. Oh enggak ya. Oke, kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Oke, berpindah ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ibu. Bapak. Terima kasih Ibu Loli. Terima kasih Ibu Ibu Narni. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Pak Artoko. Kami Bu Neng, saya izin lah. Saya izin